Kekurangannya kalau kita ngomong nggak kedengeran karena orang PNR oke gas. Oke. Kita perkenalkan dulu. Selamat malam, selamat datang teman-teman di syukuran kemenangan orang muda TKN Fanta Prabowo Gibran. Oke, kita sambil jalan nih, sambil jalan aja kita lihat ini ya. Asik banget ini, katanya rame banget ya, dan saya yakin dari wajah-wajahnya ini penonton-penontonnya atau pesertanya ini bukan peserta mobilisasi ya. Iya betul, datang dengan kerelaan hati. Ya kan? Karena kalau bagi Nusron Wahid mobilisasi itu bagi-bagi mobil artinya. Mana Nusron gak ada belum ya? Gak ada dia. Karena dia belum datang jadi kita kata-katain dulu ya. Gak konkret. Oke, sebelum kita mulai perkenalkan dulu, nama saya Budi. Dan saya Ari. Kami bukan ketum Projo ya. Karena kayaknya acara ini sponsornya beda ya. Iya. Bener, sponsornya beda. Oke, dan kali ini kita sama-sama ini Ri, ingin syukuran kemenangan orang muda TKN Fanta Prabowo Gibran. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat orang-orang muda. Karena secara data nih Ri, ya kan kita lihat orang muda, milenial, Gen Z selalu jadi komoditas lah ketika kampanye ini ya. Katanya pemilih mayoritas hampir 60% adalah generasi milenial dan Z gitu ya. Dan hasil quick count udah menunjukkan bahwa pasangan Prabowo Gibran ini sudah unggul dan sekali putaran gitu. Hasil quick count. Yang mana menurut Anies Baswedan, quick count itu ibarat Anda tidak perlu mengecek semua darah Anda untuk tahu ini benar atau tidak katanya. Kalau nggak percaya gimana? Kita cukup satu tetes saja. Kalau Anda tidak percaya quick count, tidak usah untuk tes darah lagi. Kata Anies Baswedan. Tahun 2014. Kalau Anies Baswedan 2024 mungkin berubah sedikit ya. Kita tunggu hasil real count. Kita waktu itu terakhir acara di sini sama capres yang suaranya kayak handphone lowbat itu ya. Ri, tolonglah, ini kan zamannya rekonsiliasi. Jadi nggak boleh kata-katain semua orang. Coba lo berani nggak kata-katain Prabowo Gibran? Enggak. Rame bos. Oke. Kita sapa dulu ya tamu-tamu spesial yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita sapa dan kami mohon untuk kesediaan. Oh, ini sudah hadir ya di tengah-tengah kita Bapak Hashim Joyo Hadikusumo. Halo Pak Hashim. Ya. Halo Pak Hashim. Ya. Ya Pak. Iwan Bule mana Pak? Biasanya bareng terus kan. Iya. Pak Hashim ini top lah pokoknya ya. Oke. Orang belum bilang, oh gue paling kenal Prabowo, enggak. Paling kenal Prabowo ya Hashim Joyo Hadikusumo. Iya. Gitu, jadi sekali lagi kami ucapkan, boleh teman-teman duduk ya. Ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Hashim. Pak Hashim boleh berdiri, sapa teman-teman semua, tepuk tangan untuk Hashim Joyo Hadikusumo, Pak Hashim. Ya. Oke. Ya boleh Arief Rosyid ini mengaku paling setia sama Prabowo, tapi yang paling mirip sama Pak Prabowo Pak Hashim lah ya di ruangan ini. Oke, kemudian tentu saja ini Ketua TKN Prabowo Gibran. Nah, kita sambut Bapak Rosan Roslani. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan untuk Pak Rosan, yang mulia Duta Besar Rosan. Yang mulia. Ini bukan yang mulia perkandaan ya. Enggak. Emang yang mulia Duta Besar. Yang mulia Duta Besar. Jadi kalau kata orang-orang nih Pak Rosan, Ketua TKN Prabowo Gibran itu namanya Rosan Roslani. Nah, Ketua Umum TKN Prabowo Gibran namanya Joko Widodo. Katanya bener gak tuh Pak? Ada ketua, ada ketum. Kalau manggil gitu. Atau itu mitos saja mungkin ya. Itu kata Masinton. Udah lu bikin kutipan yang jelas. Iya. Oke, kita cek dulu siapa yang udah datang ya. Kemudian kita juga ada Komandan TKN Fanta, ada Bang Arief Rosyid. Ya. Oke. Yang mau diundang Arief Rosyid ke acara ini wajib menyebutkan semua nama kabupaten kota di Sulawesi Selatan ya. Iya. Pak, ini dari Pak Hashim, izin Pak. Pak Hashim izin Pak, ini dari 1000 orang yang hadir 80%-nya dari Sulsel Pak. Iya, dan 90%-nya HMI Pak.
Sopeng Wajo. Iya, iya. Oke, kita juga sudah, siapa lagi Ri? Ada ketum HIPMI nih Ri, ini paten juga nih. Ada Bang Akbar Bukhari, Bang Akbar. Berdiri Bang. Sapa dulu Bang. Ya. Paten, ada banyak lah ya abang-abang kita yang sudah hadir. Ada Bang Reza Arta, Dewan Pakar TKN. Ada Bapak Alfonso Ferry Pahotan, Ketua Umum DPP Gerakan Milenial Pecinta Tanah Air, Gempita. Bang Alfonso boleh berdiri Bang? Iya. Wah, Gempita. Iya. Kalau udah menang nih boleh dadah-dadah ya. Boleh. Ada juga siapa lagi ya, banyak, ada macam-macam lah kita. Nanti kita nggak bisa sebutkan satu persatu. Dan juga ada di sini ada teman-teman dari Teman Tuli. Mana Teman Tuli? Boleh berdiri Teman Tuli? Oh, di sebelah sana. Halo teman-teman. Apa kabar? Tepuk tangan untuk Teman Tuli yang hadir hari ini bersama kita. Yeay. Sudah siap juga dengan... coba tepuk tangan tuh kayak begini ya. Gini. Gitu semua. Ya. Sudah siap juga dengan juru. Oke, silakan. Ya, juru bahasa isyarat ya. Oke, sambil siapa lagi sudah hadir kita cek juga macam-macam lah ya. Di sini yang belum dipanggil mohon maaf ya karena cara aman nyapanya tahu nggak lo? Apa? Selamat datang untuk Kanda dan Dinda yang ada di sini semuanya. Oke, lebih aman tuh, sapu bersih tuh. Dan gini Ri, kita dapat briefing dari Bang Arif Rosyid ya, sebagai Sohibul Bait ini ya, Sohibul Hajat ya. Itu kita ini tidak hanya mengundang para pendukung Prabowo Gibran aja. Jadi kita mau cek juga, ada nggak pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, mana suaranya? Oh, coba berdiri. Pendukung Anies Baswedan, ya. Berdiri. Ya. Jangan malu-malu. Berdiri, jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Bener. Oh. Woi. Wah. Banyak ini, ternyata ya. Banyak. Pak Rosan, ini kalau disurvei di ruangan ini quick count nih, menang nih Anies Baswedan nih Pak. Banyak ya ternyata ya. Ya. Oke, kita cek lagi pendukung 03 Ganjar Mahfud, ada berdiri? Ada? Ya. Ini saya yakin ya Ri. Jangan dipaksakan, kalau nggak ada jangan dipaksain ya. Ya. Dan kayaknya Arif Rosyid udah menyiapkan ya pasukan-pasukan yang mengaku pasukan 03 dan 01 ini juga ya. Di sini ada Pak Asyim 01 dan 03 ada, tapi lepas dari itu semua mereka Sulawesi Selatan. Iya. 3 dapil sapu bersih sama Arif Rosyid tuh. Dan tadi kita sudah sensus Pak Hashim ya, pendukung 03 kebanyakan yang hadir di sini adalah pendukung Jokowi juga ternyata ya. Jadi, bener nggak? Oh, ayo. Kamu pendukung Jokowi 3 periode ya? Jangan. Itu hanya boleh Muhammad Kodari, oke? Dan udah semua Ria, kita tadi udah kasih highlight tentang bagaimana pentingnya dan anak muda ini berhasil disapu. Lebih dari 65% ternyata suaranya lari ke Prabowo dan Gibran ya. Tepuk tangan untuk anak-anak muda di Indonesia. Dan anak-anak muda ini juga lah yang akan menjadi motor untuk berdialog satu sama lain. Anak-anak muda tidak punya beban sejarah, beban masa lalu, dan tidak punya beban sakit hati untuk saling bicara satu sama lain. Betul, kecuali beban tanggungan ya. Iya, beban tanggungan agak banyak, cicilan, KPR dan lain-lain itu agak banyak. Ya, Mas Gibran aja masih KPR dia. Dia pernah kirim linknya ke gua, masih KPR. KPR ya. Ya, tapi... Oke, dan langsung aja Ri untuk melihat perjalanan ini TKN Fanta Prabowo Gibran yang udah berhasil ya menitikan sejarah dan membuat dan membawa anak-anak muda suaranya ternyata banyak yang lari ke Prabowo Gibran. Kita akan saksikan sebuah video yang akan kita saksikan bersama berikut ini. Mainkan Dinda, kasih dulu Dinda. Nah, kasih dulu Dinda.
landscape politik kita ke depan akan diwarnai, akan dipenuhi, akan dipadati oleh mereka yang berusia muda. Saudara-saudara sekalian, kalau anak-anak muda bersama saya tidak takut apapun. Saudara-saudara sekalian, dunia ini milik kalian, milik Angkatan Muda. Kita alhamdulillah sudah menang sekali putaran. Aplaus buat Pak Prabowo Mas Gibran. Terima kasih kepada anak-anak muda yang merupakan tim pendukung saya, ya. yang merupakan tim inti kunci bagi saya, ya. Saya ucap terima kasih. Yang penting adalah merit, prestasi, karya, pekerjaan, bukan usia. Orang muda kalau karyanya bagus, ya monggo, ya kan? Yang dibutuhkan oleh pemimpin muda, ya adalah muda dalam usia, ya kan? Dewasa dalam bersikap, matang dalam bertindak. Jadi di situ muda usia oleh keadaan ya harus dipaksa menjadi dewasa, menjadi matang. Kalau anak-anak muda bersama saya tidak takut apapun. Saudara-saudara sekalian, dunia ini milik kalian, milik Angkatan Muda. Semua inovasi, semua reformasi, semua transformasi dilakukan, dipelopori oleh orang-orang muda. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada anak-anak muda yang merupakan tim pendukung saya, ya, yang merupakan tim inti kunci bagi saya, ya. Saya ucap terima kasih. Kami tidak mengira angka dari quick count setinggi ini. Saya yakin ini angka yang tinggi ini karena anak-anak muda semua. Yang ingin menjadi bagian dalam perjalanan menuju Indonesia Emas. Tiga bulan yang lalu saya itu bukan siapa-siapa Bapak Ibu sekalian. Saya masih dikatain plonga-plongo, dikatain Samsul, dikatain takut debat. Tapi yang jelas ini berkat dukungan, doa Bapak Ibu semua, saya dan Pak Prabowo sekarang sudah ada di sini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada Pak Prabowo yang sudah memberikan ruang untuk anak-anak muda seperti saya. Memberikan ruang untuk anak-anak muda, memberikan ruang bagi kami menjadi bagian dalam perjalanan menuju Indonesia Emas. Ini luar biasa sekali Pak Prabowo sebagai teladan senior yang selalu memberikan guidance untuk kami anak-anak muda. Dan sekali lagi, kami tidak mengira angka dari quick count setinggi ini. Ini, saya yakin ini angka yang tinggi ini karena anak-anak muda semua. Anak-anak muda yang ingin menjadi bagian dalam perjalanan menuju Indonesia Emas. Sekali lagi, ke depan kami ingin melibatkan lebih banyak lagi anak-anak muda, menyiapkan generasi-generasi emas untuk menuju Indonesia Emas. Oke, sebelah sini, sebelah sini. Oh iya, sebelah sini ya kita ya. Itulah yang membedakan Indonesia masa lalu dan Indonesia masa depan. Kalau Indonesia masa lalu presidennya kurus, rakyatnya gemuk. Ya. Kalau Indonesia masa depan presidennya gemoy, rakyatnya gemoy juga. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Itu harapan kita semua tentunya. Betul. Dan hari ini tentu saja kita tidak hanya merayakan ya kemenangan anak muda dalam pentas kontestasi Pilpres 2024, tapi juga kita merayakan lahirnya sebuah generasi politik masa depan Indonesia. Ya, boleh tepuk tangan nggak untuk kita semua? Ya, tadi kita sudah menyaksikan ya video, beberapa video yang ternyata pidatonya Bang Arief Rashid lebih panjang dari pidato Pak Prabowo ya di situ. Ya, lain kali tolong editornya agak lebih peka dan sensitif ya, editor ya. Jadi kalau Mas Gibran 4 menit ya Arief Rashid 3,5 menit lah. Iya tolonglah. Masa Arief Rashid 7 menit Pak Prabowo 3 menit tadi kan tolonglah. Oke, langsung aja Ri, kita akan diskusi, kita akan ngobrol-ngobrol karena ini anak muda ini jangan cuma jadi komoditas, jangan juga jadi penonton, tapi juga kita harus mewarnai politik Indonesia ke depannya ya. Kita panggil. Ya, Ketua TKN Prabowo Gibran. Yang mulia. Ambasador Rosan Roslani. Ya. Silakan. Ini gak ada musik nih, kasih musik dong. Ya. Tadi pas, silakan. Sebelah sini, ya. Pak Rosan. Wih, salaman dulu. Ya. Udah tadi kan. Ya ini Janda. Birunya lebih ke biru Demokrat ini ya Pak Rosan. Gak apa-apa. Oke, dan siapa lagi nih? Yang kedua, tentu saja kita panggilkan. Ya. Perwakilan Sulawesi Selatan. Ya. Oke, Ketua TKN Fanta Prabowo Gibran, the one and only Arief Rashid. Ah ini kurang ajar juga nih panitia nih, masa musiknya Arief Rashid lebih kenceng daripada Bang Rosan gimana? Iya sih? tolonglah. Tolong disamain minimal. Inilah kadang-kadang muda-muda ini kalau ngumbang-ngumbang ini udah gak ketolongan gitu Pak Rosan ya kan. Nah, ini situasi kayak gini nih emang lagi enaknya kita adu domba internal. Lagi internal competition nih Pak Asim ya kan. Kita pertajam aja internal competition ini kan. Tapi gak bercanda lah. Kita ini hari ini kan waktunya kebersamaan ini. Betul. Yang mulia Duta Besar Rosan Roslani. Kita mau ke Pak Rosan dulu yang mulia Duta Besar Rosan. Ini melihat hari ini surprise-nya Pak Rosan. Ini syukuran kemenangan TKN Fanta Prabowo Gibran. Tapi banyak juga pendukung Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo di sini. Ini bicara kebersamaan dan komitmen juga Pak Prabowo untuk merangkul semua pihak gitu. Gimana TKN dan yang mulia sendiri tentunya untuk mendorong anak muda ini sebagai agen-agen untuk mempercepat pemulihan pasca pertarungan ini? Ya, silakan. Sekalian disapa teman-teman ini yang mulia. Monggo. Silakan. Terima kasih.
Coba dong, tolong dong panitia dong. Masa mikrofonnya kecil suaranya nih? Arif Rosy tadi gede suaranya, tolong dong. Inilah keterlaluan. Oh iya benar, punya Arif Rosy tapi gede. Itu dia. Itu dia. Bener-bener ya kalian ya. Yang mulia, untung baru di DP nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama tentunya terima kasih udah diundang ke sini. Dan memang harus undang karena saya ketua TKN-nya, jadi mau gak mau memang harus undang. Dan suatu kehormatan juga dihadiri oleh Pak Hasyim, ada Ketua Umum HIPMI, Bang Akbar, Bang Alfonso, Gempita, Pak Budiman Sujatmiko, Mas Budiman Sujatmiko yang tadi baru hadir, kita berikan tepuk tangan. Ya, izin saya potong Pak Rosan. Budiman Sujatmiko tadi sebelum datang dia bisik-bisik ke saya. Jabatan apa Bang Budiman baru? Oh saya Ketua Otorita Bukit Algoritma katanya TKN untuk Prabowo. Dan tentunya kepada Bapak-Bapak Ibu yang lain ada Bang Cul dan juga seluruh teman-teman pemilih muda. Ini memang acara ini pas saya dikasih tahu ini luar biasa. Biasanya kita syukuran untuk tim paslon nomor 2 saja. Tapi ini membuktikan bahwa tim TKN Muda itu sangat inovasi dan juga di saat bersamaan. Di saat bersamaan ini benar-benar meresapi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Karena pada saat kita mulai kampanye, pesan pertama beliau adalah apa? Selalu menjunjung persatuan dan kesatuan. Dan hari ini dicerminkan oleh suatu aksi nyata dari TKN Fanta yang dipimpin oleh adik saya ini Dinda Arif, bahwa mengundang semua paslon nomor 2, 1, 3 dengan tema syukuran anak muda. Karena kemenangan ini bukan kemenangan paslon nomor 2 saja. Kemenangan ini adalah kemenangan anak muda. Kemenangan anak muda karena pemimpin yang akan memimpin bangsa Indonesia 2024-2029 adalah Pak Prabowo dan wakil presidennya adalah representatif dari anak muda. Jadi ini adalah kemenangan kalian semua dan tentunya marilah kita bersama-sama memanfaatkan momen yang sangat bagus ini, sangat indah ini untuk selalu merajut kesatuan. Pesta demokrasi sudah selesai, tentunya ke depannya marilah kita bersama-sama membangun bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Terima kasih. Nah, Yang Mulia, kalau kita lihat di medsos sekarang, yang heboh itu juga anak-anak muda. Nah, gimana Yang Mulia melihatnya orang-orang ini biar cepat move on gitu dari pertarungan kemarin? Ini masih banyak yang belum selesai gitu. Nah, gimana tanggapan dari Yang Mulia? Silakan. Namanya juga anak muda, ya kan? Semangatnya tuh selalu tinggi. Semangatnya selalu tinggi, itu kita harus apresiasi. Dan semangat yang menggebu-gebu ini harus kita kanalisasi ke suatu hal yang lebih positif, ke suatu hal yang lebih kebersamaan. Dan inilah inisiasi yang dilakukan untuk mensimbolkan, yuk kita sama-sama gitu. Perbedaan itu indah, tetapi perbedaan itu justru akan menghasilkan sesuatu yang positif apabila kita rajut bersama untuk kepentingan bersama. Jadi kalau saya lihat itu adalah suatu yang dinamika yang sangat biasa, tetapi yakinlah anak-anak muda kita ini sangat luar biasa. Kenapa? Contohnya konkretnya ada di sini. Ada 1, ada 2, ada 3. Konkretnya ada di sini dan kita berikan tepuk tangan buat semua. 1, 2, 3, sayang semuanya. Ayo kita ulang ya. 1, 2, 3, sayang semuanya. Ada juga kontribusi kita buat acara ini ya. Ada. Oke. Bang Arif, Anda udah dipuji-puji sama Pak Ketua tadi itu kan? Iya. Dan ingat Bang Arif, pujian itu isinya huruf, bukan angka. Jangan senang dulu Anda. Bang Arif, coba disapa dulu teman-teman muda yang hadir di sini yang mau merayakan syukuran pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar orasi kita, cukup.
Udah? Udah. Oh ya, ini lu udah lu udah ngerti ya, pokoknya gak boleh lebih panjang dibanding Pak Rosan ya. Iya, terima kasih sebelumnya yang saya hormati Kanda Rosan, Pak Hasyim, terima kasih banyak, Mas Budiman Sujatmiko. Pak Hasyim, izin saya ini jadi tim sukses Pak, mengikuti Kanda Rosan dan Mas Budiman mundur jadi komisaris Pak. Jadi makanya dua beliau harus kita sebut dulu. Kemudian Ketum HIPMI, ketum kita Bang Akbar, Bang Alphonse, terima kasih banyak. Juga semua sahabat-sahabat yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah ya teman-teman semua bisa hadir pada malam yang berbahagia ini. Tadi kalau ditanya gimana ya, tapi dalam apa yang saya lihat sih selama ini ya. Kalau kegiatan-kegiatan anak-anak muda itu, selamat datang Bang Erwin Aksa, kita beri aplaus. Ini Sulawesi. Iya, Sulawesi Selatan. Juga, Sulawesi Selatan Connection juga. Iya, ada Bang Cul Marangang juga kan ya. Oh, lu juga Makassar, Cer. Iya. Abis ini deklarasi Gubernur Sulsel. Lu peka dikit dong Bang, dia maunya jadi Gubernur DKI. Halo Bang Erwin, gimana Bang? Satu-satu Bang, ya kan? Iya. Oke. Salam dulu dong. My big brother. Paten. Paten kali pun. Cuma Erwin Aksa yang bisa menyetop pidato Arif Rosyid ini kan. Ya. Lanjutkan Kanda. Iya, jadi malah yang kita lihat ya sebaliknya. Mungkin karena gak pernah undang Mas Budi, Mas Ari aja kali 02 ya. Baru kali ini berarti. Baru kali ini. Alhamdulillah. Iya. Tadinya forum oposisi terus kami ini. Jadi alhamdulillah yang kita temukan malah dukungan anak-anak muda dari berbagai daerah itu mayoritas ke 02. Dan saya kira dari yang tadi Mas Ari, Mas Budi sampaikan ya. Bahwa paslon 02 ini adalah satu-satunya paslon yang didukung oleh mayoritas anak muda di hampir seluruh Indonesia. Yang menarik ya, kalau di media sosial walaupun mereka ini jarang komen, tapi mereka itu salurkan kemarahannya di TPS. Dan alhamdulillah kalau kita lihat ya, Gen Z-nya 65% dan milenialnya 58%. Tentu ini sekali lagi kita harus berterima kasih kepada anak muda dari Sabang sampai Merauke ya, terima kasih banyak. Tanpa teman-teman, tanpa kehadiran teman-teman di TPS saya kira mustahil ya Pak Prabowo, Mas Gibran menang sekali putaran. Tepuk tangan dulu semuanya. Dit, kalau lu udah belum? Udah. Kalau lu dengar Kanda Arif Rosyid nih ngomong, top of mind lu kira-kira Anies Baswedan, enggak, Pak JK. Ya coba. Jadi kalian ini sudah dari dulu apa yang dibanggakan di PSSI ini hanya menang 0-0 saja lawan Soviet. Sampai sekarang tidak ada yang kalian banggakan. Dulu waktu meliput Pak JK pidato di PSSI ini Pak Rosan. Ya. Oke, kita akan berikan ke Duta Besar Rosan dulu terakhir. Iya mulia. Jadi ini pertarungan sudah selesai. Bagaimana masa depannya anak-anak muda ini dalam mengisi pembangunan di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran nanti? Apakah sudah ada rencananya, sejauh apa keterlibatannya? Ini yang juga dipertanyakan banyak orang dengan dukungan mayoritas anak muda kali ini. Apakah anak muda akan mendapat tempat-tempat khusus untuk memberikan kontribusi dan juga menjadi investasi
kepemimpinan Indonesia untuk 20 tahun ke depan menuju Indonesia emas gitu. Ya. Silakan Yang Mulia. Ini jawaban sangat dinanti-nantikan yang oleh anak-anak muda gitu ya. Ini pertanyaannya sophisticated tapi pertanyaan yang lebih reflektif lagi. Kata Mas Budiman Sujatmiko, saya bersiap lagi menjadi muda kalau jatahnya banyak gitu ya. Oke lanjut Yang Mulia. Ya. Oke. Pak Prabowo sering menyampaikan di dalam waktu beliau berkeliling di dalam pidato beliau bahwa kita ini hanyalah jembatan untuk anak muda menuju Indonesia Emas 2045. Itu beliau sampaikan, kita ini hanya jembatan. Karena yang kita persiapkan ini semua adalah untuk kalian semua, untuk anak-anak muda. Tentunya anak-anak muda akan diberikan peran yang lebih besar, peran yang lebih konkret untuk berpartisipasi secara aktif di dalam pembangunan kita menuju Indonesia Emas. Bukti konkretnya sudah ada. Pak Prabowo sudah mencontohkan dengan apa? Nggak usah jauh-jauh. Wapresnya umurnya 36 tahun bedanya. Bedanya ya? 36 tahun bedanya. Itu dibuktikan secara konkret oleh beliau bahwa ini anak muda, kita kasih kesempatan. Dan bukan itu saja, tapi beliau mempunyai kepercayaan penuh kepada Mas Gibran untuk bersama-sama memimpin negara ini ke depan. Dan tentunya dengan adanya Mas Gibran, ini peran dari anak muda, ini harus aktif. Harus aktif untuk membangun bangsa yang kita cintai ini. Karena ini apa? Ini untuk kalian semua. Keberadaan kita ini bukan hanya untuk kita saja, tapi untuk kalian semua. Tetapi kita juga membutuhkan kalian untuk berperan aktif. Kalian terus memberikan masukan, inputan, kritikan, dan juga tentunya kebersamaan. Dan yang paling penting bagaimana kebersamaan, persatuan ini kita sudah rajut dan bersama-sama kita melangkah ke depan. Kita melihat bahwa Indonesia ini mempunyai masa depan yang sangat cemerlang dan kalian harus punya pikiran seperti itu. Kita adalah bangsa yang besar dan banyak sekali yang kita ingin rencanakan dan sekali lagi saya sangat meyakini Pak Prabowo dan juga Mas Gibran akan memberikan ruang seluas-luasnya, ruang sebesar-besarnya kepada anak muda untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kita ke depannya. Terima kasih. Oke. Izin satu lagi Yang Mulia. TKN Fanta ini habis pemilihan ini bubarkan atau gimana baiknya nih? Ya atau kita ganti jadi Sprite atau Coca-Cola gitu. Silakan. Ya di TKN Fanta ini alhamdulillah kita mempunyai anak-anak muda yang bukan hanya cerdas, bukan hanya pintar, tetapi mempunyai merah putih yang sangat dalam di dadanya. Ya. Oleh sebab itu kita harapkan mereka juga terus mengawal kita, mendampingi kita ke depannya karena kembali lagi keberadaan kita ini juga bukan hanya untuk kita tapi untuk kepentingan mereka. Jadi mari bersama-sama kita melangkah depan dan tim dari TKN Fanta tentunya kita harapkan terus aktif, tidak hanya mencapai anak-anak muda tapi bagaimana mereka juga memberikan kontribusi positif dalam aksi-aksi, dalam pemikiran-pemikiran sehingga apa yang kita langsungkan ini bisa menjadi lebih baik dan lebih tepat sasaran terutamanya untuk ke kaum anak muda. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Yang Mulia Duta Besar Rosan Rosrani. Nah, kita supaya acaranya tidak terlalu dominan Arif Rosyid ya. Kita kasih kesempatan Wakil Ketua Fanta, TKN Fanta ada yang mau memberikan testimoni mungkin. Oh, kayaknya ada Dedi Uki di sini. Mas Bro, ya. kita suruh berdiri dulu dong, semua wakil mana? komandan kita. Coba lu suruh berdiri dong. Ayo dong, Mas Dede Uki, ini teman-teman dari PSI, Bung Akmal, terima kasih banyak. Kemudian ada Bung Ibnu, ada Ketum Sona, ada Bang Anggawira, kemudian Bung Osko. Saya patut sebut juga dong, Cak Farhan dari Boys, beliau ini dari Bogor jauh-jauh. Bung Ian, siapa lagi ya? Ketum Sarah, belum datang. Juga teman-teman dari Golf Muda ada Bung David Herson. Ini ada 80 relawan di bawah koordinasi Bung David, relawan muda. Sis yang paling cantik Sis Seril, terima kasih banyak juga sudah banyak bantu. Satu lagi nih, Mbak Cut Anjani, paling cantik juga.
Dipersilakan, siap. Silakan. Oke. Silakan, Dede Uki. Bung Uki. Siap, di sini aja kali ya. Terserah lu bebas, Sini ini ada aja. demokrasi. Lu mau di panggung situ juga nggak apa-apa. Terserah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Om Swastiastu, Namo tunggu, Buddhaya, salam kebajikan. Abang-abang, Bro, ini sebentar. langsung aja ya testimoni kan? Sebentar. Iya, jadi... Ki, bentar gue potong. Jangan, bentar, gue potong. Pidato lo boleh lebih lama, tapi nggak boleh lebih bagus dari Kaisang. Silakan. Oh ya, siap. Siap, ya. Ini gue diminta untuk ngasih testimoni ya. Testimoni tentang bagaimana TKN Fanta di bawah kepemimpinan Mas Komandan kita Arief Roshid berjalan ya. Satu hal yang pasti, yang paling saya notice, Mas Komandan ini menginginkan aspirasinya itu bergeraknya dari bawah ke atas, bukan sebaliknya dari atas ke bawah. Itu yang pertama. Dan memang itulah bagaimana cara demokrasi bekerja ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Mas Arief ini bukan hanya sekedar omon-omon. Ya, jadi saya ingat betul suatu hari ya, karena saya juga nyalek dan teman-teman caleg di TKN Fanta itu boleh difasilitasi misalnya cek kesehatan gratis karena di TKN Fanta kan ada Fanta Health ya. Mana Dokter Ardiansyah di sini? Ada nggak? Jadi ada Fanta Health di mana kemudian kita ngecek kesehatan gratis ya, difasilitasi oleh TKN Fanta yang kemudian juga Mas Ariefnya itu datang sendiri ke lapangan melihat warga ngecek kesehatan gratis yang dimana di sini kita mensosialisasikan komitmen Prabowo Gibran bahwa yang pertama yang namanya berobat untuk rakyat itu gratis dan harga obat-obatan itu harus terjangkau. Artinya distribusi obat-obatan harus merata. Dan di saat itulah kita merasakan bahwa di bawah kepemimpinan Mas Komandan ya, kepentingan kita ketika kita nyalek dan ketika kita harus Milpres itu berhasil kita rekonsiliasi. Bukankah begitu teman-teman wakil komandan ya? Dan inilah dia yang saya pikir saya malah sering bercandain Mas Arief ya. Saya bilang Mas Arief ini harus jadi menteri nih kayaknya nih. Iya. Sebenarnya nggak bercanda sih. Setuju nggak teman-teman TKN Fanta Mas Arief jadi menteri? Oke, saya pikir kayak gitu aja ya testimoninya. Dan ini baju merah bukan baju partai. Ini adalah baju merchandise official Piala Dunia U20 Indonesia yang akhirnya batal dan saya beli karena memang UMKM kita sudah produksi dan wajib di hari ini kita memakai pakaian lokal dan ini adalah produk lokal. Siap, terima kasih. Terima kasih. Ya, paten juga puji-pujian Anda ini. Iya. Kata Arief Roshid, ku tahu ku diembang tapi aku sur juga. Oke, terima kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Dede Uki ya. Kita doakan juga semoga berhasil kemarin di pileknya. Oke, setelah ini kita Oke, setelah ini akan ada penandatanganan antara Pak Rosan dengan Bang Arief Roshid ya. Iya belum, ini supaya dikunci dulu yang mulia duta besarnya. Iya, anak-anak muda ini kan daripada diculik kerengas dengklok ini dikunci di sini kan. Nah. Ya, pakai tanda tangan aja kabur apalagi enggak kan. Iya. Gitu ya. Nggak jelas ini apa maksud tanda tangannya tapi tanda tangan dulu lah ya kan. Iya. Iya, tekan dulu barang ini. Ya, tekan. Oh gitu, mau dengar abis ini. Iya. Ini lain lagi brief. Ya silakan Bang Arief, silakan nih gimana panitia? Ya. Tanda tangan dulu ya, ini sebuah komitmen ya dari yang mulia. Ya. Ya ini Bang Arief juga belum di briefing sama panitia nih ya. Tanda tangan aja, kasih pesan-pesan juga boleh. Ya. Nah musik itu, paten Bang Arief silakan tanda tangan. Nanti, ada masing-masing satu-satu. Iya, nggak boleh lebih tinggi loh. Lebih tinggi pancung kan? Iya. Oke, ini setelah ini ada pemberian cindera mata dari TKN Fanta. Ya, biasanya kalau ngasih kaos harus ini, ya. Cek, jadi kemenangan ini untuk orang muda 1, 2, dan 3.
Setuju? Setuju? Jadi setelah ini udah nggak ada lagi 02 ya, semua sudah sama. Oke. Kasihkan ya. Siap. Oke, terima kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Yang Mulia Duta Besar Rosa Roslani dan juga Bang Arif Rashid. Silakan kembali ke tempat duduk. Thank you, Yang Mulia. Ya, thank you Bang. Itu tadi kita sudah menyaksikan ya, diberikan kaos tadi sebagai tanda dan juga sudah tanda tangan tuh ya, teken. Kalau kata Bang Angga Wira jangan lupa teken dulu Dinda. Iya, itu tadi. Kalau nggak teken kau tanggung bensin kau sendiri. Iya. Jadi itu tanda tangan Pak Rosan, izin Pak, komitmen Pak untuk paling tidak memberikan jatah komisaris untuk Arif Rashid itu Pak di situ Pak. Iya, ya himbara boleh lah ya kan. Aduh. Oke, lanjut. Selanjutnya nanti kita akan mendengarkan ya orasi dan appreciation speech dari Pak Hashim, Mas Budiman, Sheryl. Tapi sebelumnya kami akan berikan kesempatan sambutan dari Ketua Umum DPP Gempita. Ada Bang Alfonso Ferry Pahotan. Silakan Bang Alfonso. Ya, sini bebas boleh, Bang. Di sini boleh. Jangan lebih panjang daripada Ketua Umum TKN ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada panitia yang sudah melaksanakan acara syukuran kemenangan anak muda ini. Sungguh luar biasa sekali yang hadir anak-anak muda. Saya sebagai Ketua Umum Gerakan Milenial Pencintaan Tanah Air hanya mengimbau kepada anak-anak muda yang ada di sini seperti yang disampaikan tadi oleh Komandan Fanta, Mas Arif maupun Pak Rosan Ketua TKN, mari kita merajut kembali persatuan dan kesatuan karena ini adalah kemenangan untuk anak-anak muda kita. Mari kita mengawal pemerintahan ke depan, mengawal Pak Prabowo dan Mas Gibran. Mari kita membangun kritikan-kritikan yang bisa menjadi masukan bagi pemerintahan ke depan. Jadi saya kira ini yang saya bisa sampaikan. Maju anak muda Indonesia. Mantap. Langsung tanda tangan Bang, situ Bang. Terima kasih Bang Alfonso. Alfonso Pahotan, Ketua Umum DPP Gempita. Oke. Kita panggilkan yang selanjutnya. Ya, tanda tangan dulu. Siap. Mantap. Oke, terima kasih Bang Alfonso. Tepuk tangan untuk Bang Alfonso. Ya, tanda tangan ini artinya ini komitmen patungan yang bayar tempat ini ya Bang Alfonso ya. Ini mau udah 3 yang patungan ya. Udah. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan orasi. Ya. Dan tausiah kebangsaan. Ya. Tausiah kebangsaan. Dan kita pasti ingin mendengar suara dan perspektif dari orang yang kita tunggu-tunggu sejak pemilu dan akhirnya kita bersama kita pada malam hari ini. Langsung saja kita akan undang ke atas panggung untuk memberikan semangatnya kepada kita semua. Siapa lagi kalau bukan the one and only Hashim Joyo Hadikusumo. Silakan Pak Hashim. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Kawan-kawan semuanya, saya minta maaf banyak yang mau salaman sama saya, mau jabat tangan dengan saya. Tapi karena saya sudah 1 minggu 10 hari pilek berat, saya lebih baik untuk keselamatan dan kesehatan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik. Banyak adik-adik saya mohon maaf ya, tidak bisa salaman. Yang kedua mungkin sedikit testimoni.
Saya mau haturkan banyak terima kasih kepada adik-adik karena percaya dengan pencalonan dan keputusan dari Prabowo memilih Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih. Saya haturkan terima kasih karena saya bersaksi. Saya ada di ruangan Pak Prabowo waktu beliau dihadapi dengan suatu tantangan berat. Bahwa terus terang saja banyak penasihat-penasihat Pak Prabowo termasuk penasihat survei. Ada beberapa penasihat survei mengatakan kalau Pak Prabowo memilih Gibran pasti akan kalah. Saya kira mungkin ada yang sudah tahu, banyak yang tidak tahu. Itu keputusan yang sangat-sangat berat karena yang memberi nasihat serupa itu cukup banyak orang. Bahkan ada yang katakan, Mas Bowo, kalau memilih Mas Gibran langsung anjlok 8%. Dan tidak ada jaminan bisa rebound. Tidak ada jaminan bahwa Prabowo bisa bangkit kembali. Dan akan kemungkinan bisa ambles lagi. Dari 8% bisa turun lagi, dan yang naik itu kemungkinan besar yang naik itu namanya Anies dan Muhaimin. Itu saya bersaksi. Dan banyak yang memberi nasihat seperti itu. Tapi Pak Prabowo katakan bahwa realita di Indonesia, di tanah air kita, 56% dari populasi Indonesia terdiri dari anak-anak muda. Gen milenial dan Gen Z dan mungkin gen-gen lain. 56%. Dan di sini ada kesempatan emas untuk menuju Indonesia emas. Kita ada calon yang bisa mewakili generasi muda. Calon generasi muda yang bisa mewakili generasi muda. Dan kalau generasi muda tidak diberi kesempatan kapan lagi? Kapan lagi? Dan kalau anak muda dia katakan karena Prabowo adalah orang yang belajar dari sejarah. Prabowo adalah kutu buku. Dia pernah baca 2-3 buku per minggu. Setiap minggu bisa 2-3 buku. Dan dia belajar sejarah. Ternyata dalam sejarah Indonesia ada anak muda yang luar biasa hebat. Banyak anak muda pun lupa sejarah. Bahwa pernah dalam sejarah Indonesia pada waktu keadaan genting, ada anak muda berumur 29 tahun yang waktu itu namanya Sudirman. Dan pada usia 29 tahun yang kita sekarang memanggil Panglima Besar Sudirman, pada usia 29 tahun menjadi Panglima waktu itu TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Betul ya Mas Budiman? TKR, 29 tahun. Dan banyak sejarawan menilai tanpa adanya Panglima Besar Sudirman belum tentu Indonesia bisa merdeka. Karena waktu itu Pak Karno dan Pak Hatta, Bung Karno dan Bung Hatta sudah ditahan oleh Belanda.
Dan tidak ada figur yang setara dengan mereka. Kita ingat waktu itu ada Perdana Menteri Indonesia, Sultan Syahrir, berumur 36 tahun. Seumur dengan Mas Gibran sekarang. Dan waktu itu Panglima TNI, sudah jadi TNI waktu itu, tahun 48, Indonesia hampir dipadamkan, tapi Panglima Sudirman dengan umur 32 tahun, beliau memutuskan tetap berjuang untuk kemerdekaan rakyat Indonesia. Dan waktu itu dengan satu paru-paru karena yang satu sudah mati, tidak bisa dipakai lagi. Beliau berjuang, dan dengan perjuangan beliau dan Tentara Nasional Indonesia dan rakyat Indonesia banyak terdiri dari anak-anak muda, kita bisa bertahan sehingga dunia internasional mengakui ketahanan bangsa Indonesia. Beliau, Panglima Besar Sudirman, meninggal karena penyakit TBC dengan umur 34 tahun. Sekarang beliau dikenang sebagai Panglima Besar, tapi justru banyak anak muda tidak tahu bahwa dia sebetulnya anak muda. Banyak anak muda pikir dia umur 50 tahun, 60 tahun. Karena sekarang jenderal-jenderal kadang banyak umur 50 tahun, betul? Itu. So, saya kira saya bisa sampai pagi bicara, tapi ini untuk ingatkan perjuangan Indonesia, kemerdekaan Indonesia, itu diakibatkan, dihasilkan oleh perjuangan anak-anak muda, dan itu fakta, itu realita sejarah. Yang kedua yang saya mau sampaikan malam ini adalah saya senang sekali bisa ketemu adik-adik ini berdua. Saya sering nonton Total Politik, dan saya bisa sekarang ketemu dengan adik-adik yang luar biasa ini. Terima kasih. Ya, Pak, kita mau undang Bapak tapi dilarang sama Sarah, Pak. Iya, dia yang paling kita dia larang, Pak. Ya, dia Pak. ini datang juga Pak, Mbak Sarah ini. Ya. Itu untuk mengawasi pidato Bapak aja sebenarnya. Begitu ya. Iya. Habis Bapak pidato dia pulang nih, Pak. Dia datang sini supaya orang tuanya tidak terlalu lama bicara. Karena dia tahu saya bisa sampai berjam-jam. Pak, izin satu pertanyaan boleh, Pak? Oh, saya belum selesai. Oh, belum. Oh, ya udah. Saya janji, ini bisa singkat. Yang saya mau sampaikan sebetulnya apresiasi. Apresiasi dengan kawan-kawan, adik-adik yang mewakili 01, kita tepuk tangan. Yang mewakili 03, kita tepuk tangan. Karena saya bersaksi, apa yang diucapkan Pak Prabowo itu dari hati yang sedalam-sedalamnya. Bahwa dia menjadi pemimpin semua bangsa Indonesia. Termasuk orang yang tidak memilih dia, termasuk orang yang melawan dia, termasuk orang yang mencaci dan menghina dia. Dia akan menjadi presiden untuk semua orang Indonesia. Dan saya tahu itu betul tulus, itu betul sungguh-sungguh, itu betul-betul ikhlas. Ya, so saya kira kita mensyukuri kemenangan untuk seluruh bangsa Indonesia karena dia sangat meyakini negara yang pemimpin-pemimpinnya, yang semua golongan politik dan kelompok-kelompok sosial masyarakat, kalau kita bisa rukun, kita bisa secara kekeluargaan, kita bisa
memutuskan, kita bisa musyawarah mufakat, kita bisa satu konsensus, itu negara yang bisa maju, itu negara bisa jadi canggih, dan generasi dan anak-anak muda ini bisa nanti sejahtera. Ya, kita bisa membahagiakan ibu-ibu kita bisa membahagiakan cucu-cucu kita, nenek kita, kakek kita. Itu saya percaya, ya. Dan saya sekali lagi mau ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua yang hadir malam ini. 01, 02, dan 03. Kita suatu keluarga besar bangsa Indonesia. Terima kasih. Boleh tanya? Ya, Pak. Tanya lo kalau berani. Kok tanya. dulu Bapak gak masuk tentara sih Pak dulu Pak? Gak masuk tentara, Pak Prabowo kan masuk tentara. Bapak kenapa gak masuk tentara juga sih Pak? Kayaknya tegasnya sama gitu loh. Pak, itu satu-satunya pertanyaan yang diperbolehkan sama Mbak Sarah yang ditanya ke Bapak. Sisanya gak boleh. Ini jujur ya? Iya Pak. Saya sebetulnya mau masuk tentara. Tapi angkatan udara. Saya mau jadi pilot pesawat tempur. Namun keadaan mata saya kan pakai contact lens, Pak. Saya juga kutu buku. Seperti kalian berdua. Tapi ya jadi pengusaha ya lumayan juga ya. Sisanya di total politik aja Pak. Kan pemilu udah selesai. Diperbolehkan sama Mbak Sarah ya Pak. Pak, sama satu lagi Pak pertanyaan Pak. Tadi kan Bapak cerita soal Panglima Besar Sudirman umur 29 jadi Panglima kan. Kalau Mayor Teddy umur berapa sekarang Pak? Bercanda Pak, bercanda Pak. Ya. Oke. Atau kucing Bobby mungkin. Bobby. Umurnya kucing Bobby Kertanegara. Iya, berapa Pak umurnya Pak? Ada saya nggak tahu juga. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Hashim. Pak, boleh tanda tangan dulu Pak? Ya. Ini tanda tangan juga, artinya Pak Hashim kalau sudah tanda tangan ikut mendukung Arief Rosyid jadi komisaris. Iya Pak. Nanti dia bawa nih Pak ke Pak Prabowo tanda tangan ini. Ini Pak Hashim udah setuju nih. Iya. Oke, makasih Pak Hashim. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Hashim Joyohadikusumo. Ada kaos yang mau diserahkan? Mbak Arief? Ya. Untuk Pak Hashim, ya. Oke, tepuk tangan dulu. Pak. Makasih Pak. Thank you Pak. Terima kasih untuk Pak Hashim Joyohadikusumo. Senang kita dan menantikan ya pidato-pidato testimoni dari Pak Hashim. Pak. Pak. Oke. Dulu, Pak. Tarik. Total politik. Masuk total politik. Ayo. Nah, udah banyak. Oke, thank you Pak. Makasih Pak. Thank you Pak Hashim. Tepuk tangan sekali lagi untuk Hashim Joyohadikusumo teman-teman. Wow, suatu kesempatan yang berharga buat kita ya bisa ketemu Pak Hashim. Dan itu loh Mas Budiman, udah tahu kan penonton kita siapa kan? Iya. Oh, boleh ya. Level penonton kita udah kebaca kan? Iya. Kalau di Margaret itu kualitas prima. Oke, dan langsung saja setelah kita mendengarkan testimoni dari Pak Hashim, kita akan dengarkan orang yang dulu dikejar-kejar oleh Pak Prabowo. Ya. Kita akan nantikan apa provokasi dia untuk kita malam hari ini. Kita panggil the one and only Budiman Sujatmiko. Suaranya? Testing, terdengar? Oke, maaf, terima kasih. Ada Herson, ada Uki, ada Bang Angga, Arif, Sarah, Seril, bla 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 bla, Francine, Farhan, bla, Sud. Sorry. Terima kasih. Shalom.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih untuk dua teman saya ini yang selalu kocak dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan cerdas yang sering bingung juga kita menjawabnya. Termasuk tadi bagaimana menceritakan kok bisa saat 25 tahun yang lalu kami berhadapan, kami berseturu, sekarang bersekutu. Dulu bertanding, sekarang bersanding. That's the beauty of reconciliation. Itulah indahnya rekonsiliasi. Sebagai anak muda, teman-teman, saya punya prinsip dulu. Selagi muda, jangan takut salah dan jangan takut kalah. Di waktu yang tepat, yang salah akan dibenarkan, yang kalah akan dimenangkan. Kenapa saya bisa bertemu dengan Pak Prabowo? Orang yang sering berhadapan dalam situasi yang sama, yang pertaruhannya hidup dan mati, itu lebih banyak belajar dengan mereka yang ada di kubu seberang. Petarung, sesungguhnya seorang petarung itu jauh lebih baik belajar dari lawannya daripada dari atasannya. Karena petarung dari dua kubu yang berbeda, pertarungannya sama-sama hidup mati. Kita belajar ilmunya, mereka belajar ilmu kita. Saat bertemu, jauh lebih banyak kesamaan cara berpikir. Karena kita ditempa oleh keringat, dimandikan oleh keringat, dipermandikan oleh debu, dan dibakar oleh api yang sama. Bedanya kita ada di debu yang berbeda. Itulah yang membuat para petarung jauh lebih mudah memahami satu sama lain. Dan ternyata pemahaman itu membuat saya sadar kita punya concern yang sama. Setelah 25 tahun, saya bertambah usia, Pak Prabowo tambah usia, kita belajar banyak tentang kehidupan dan juga situasi nyaris kematian. Alhamdulillah, ketika saya memutuskan bertemu dengan Pak Prabowo Subianto pada tanggal 1 Suro, tanggal 18 Juli tahun 2023 di Kertanegara, saya menganggap hanya rekonsiliasilah yang akan bisa membuat persatuan Indonesia lebih abadi. Ada yang bilang bertemunya Pak Prabowo dan Pak Jokowi rekonsiliasi. Menurut saya bukan, itu persatuan. Itu kerjasama politik. Waktu Pak Prabowo menjadi Menhan. Tapi pertemuan saya, pertemuan Mas Nusron, pertemuan Mas Fahri, pertemuan Agus Jabo, pertemuan Andi Arief dengan Pak Prabowo, itu rekonsiliasi. Kalau kerjasama politik, upahnya paling posisi. Posisi politik, jabatan, mungkin. Tapi kalau rekonsiliasi, upahnya adalah posisi sejarah. Saat yang tepat, kita tidak menyesal bahwa kita pernah bertemu, kita pernah bertarung, agar kita bisa saling bergabung. Kita pernah bertanding, agar kita bisa saling bersanding. Kita pernah berseteru, agar kita bisa saling bersekutu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Bu. Mas Budiman. Dulu Mas. Tanda tangan dulu. Tangan Mas. Ya, komitmen dukungan untuk Arief Rashid jadi menteri, Pak. Silakan. Ya. Kalau udah Mas Budiman naik nih udah level udah naik nih berarti. Jadi ada satu persamaan Arief Rashid dan Budiman Sujatmiko, Bos. Apa? Sama-sama petarung. Iya. Yeah. Kalau kita kan gua pedaging, lu petelur kan. Iya. Thank you Mas Budiman. Ada baju juga Bang Arief? Iya. Dikatakan lagi? Bang Arief. Ya, nggak apa-apa ini Bu. Ya, Bang Angga Wira ya. Mantap. Iya. Gila ya Mas Budiman ya. Sejak dukung Pak Prabowo ini gue makin paham omongan Mas Budiman. Enggak. Dulu lu gak paham? Dulu agak rumit aja. Sejak dukung Pak Prabowo makin pakai hati Mas Budiman. Tapi udah lama kita gak, Mas Budiman
Udah lama kita nggak diskusi sama Rocky Gerung ya, asik juga kali sama Rocky ya. Iya. Iya. Ini banyak banget sih perintah-perintah nih di atas panggung nih. Heran gue. Iya. Oke, terima thank you kasih, Jan. Cuk. Tepuk tangan sekali untuk Anjani. Oke. Kita langsung aja, Dit. Ya. Yang Selanjutnya. Orang pertama yang nangis di channel kita ya. Bukan. Channel kita biasanya orang buka aib kan. Nah Betul. ini nangis. Betul. Langsung saja kita akan undang ke atas panggung Mbak Rahayu Saraswati. Ya. Boleh, udah. Lu tuh nolak udah. Udah kan lu udah beda kakak sama Pak Udah, Asim. udah. Ya, coba. Jadi udah boleh kan gue wawancara bokap lo kan? Udah cepet aja ya. Iya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sukihotu, Salam Sejahtera bagi kita semua. Selamat malam teman-teman sekalian, para komandan, wakil komandan, semua orang-orang hebat yang ada di depan saya. Saya mengucapkan terutama apresiasi untuk semua teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Walaupun sudah selesai tapi antusiasmenya, semangatnya masih membara. Dan saya rasa ini yang harus kita jaga ke depan. Karena terutama bagi kita yang telah mendukung Prabowo Gibran, the work starts now. Kerja kerasnya sebenarnya mulainya bukan kemarin iya nggak tidur gitu ya. Tapi believe it or not, percaya atau tidak, sebenarnya kerja kerasnya dimulai dari sekarang. Karena kita secara pernah jadi oposisi gitu ya. Lebih enak jadi oposisi sebenarnya. Karena dikit-dikit dikritik. Tapi kalau kita yang telah membawa mereka, ya ini kembali lagi masih, bentar, topi jubirnya dipakai dulu. Memang kita masih menunggu hasil akhir dari KPU tanggal 20 Maret. Tetapi kalau misalkan kita melihat angka yang ada tentunya akan sangat sulit untuk itu berubah. Karena butuh untuk menurunkan 7% nggak mudah. Ya, ini nilainya. Jadi ini kenapa kita mau membuka pintu. Karena Pak Prabowo sudah menjadi contoh untuk kita semua. Walaupun kalian mau merasa aduh ngapain juga buka pintu. Tapi kan pemimpin yang kita usung, yang kita dukung memberikan contoh bahwa beliau membuka pintu kepada siapapun. Karena ada satu syarat yang beliau sampaikan, kita mencapai Indonesia Emas 2045 bahkan lebih cepat, yaitu persatuan elit-elit Indonesia. Dan kalian yang hadir di sini terutama yang sudah menjadi bagian dari TKN dan perjuangan, kita adalah bagian dari elit itu. Dan kita harus menunjukkan, dan hari ini terima kasih Komandan Arif dan juga semua TKN Fanta, teman-teman saya, yang kita sudah menunjukkan bahwa kita tegak lurus, mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Pak Prabowo. Kita membuka pintu kepada pendukung-pendukung dari 1 dan 3, yang dimana ini adalah rumah kita bersama, ini adalah negara kita bersama, dan untuk kita bisa mencapai cita-cita kita, tidak mungkin itu bisa dicapai dengan hanya satu pihak saja. Tapi semua di sini harus berkolaborasi. Jadi untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih dan apresiasi juga. Kalau ada dari kubu yang lain yang hadir di sini, kalian membuka dan kalian menjadi contoh untuk yang lainnya bahwa kalian adalah negarawan juga. Jadi terima kasih untuk itu. Saya ini karena tadi disebut, saya mau kasih credit where credit is due. Kalau di sini ada laki-laki yang tiba-tiba kok nonton make up tutorial, karena saya membuat yang namanya make up rasa politik, ngomongin politik sambil make upan. Yang ngasih idenya adalah Cut Anjani di sebelah sini. Jadi saya ngasih kreditnya di sini karena rupanya itu jadi off. Ya lumayan, sampai jovial aja, sampai bilang gue gak pernah nonton video make upan sampai habis, sampai gue ngeliat video lu. Jadi inilah cara kita yang tadi disampaikan, ayo kita jadi contoh. Kita jadi contoh karena semua dimulai dari diri kita sendiri. So terima kasih untuk itu, mudah-mudahan untuk ke depan kita bisa Indonesia Emas 2045 bahkan lebih awal dengan kita bersatu, kita maju ke depan dengan semangat ini. Mari kita jaga. Oke, thank you Mbak Sarah, tanda tangan dulu ya. Gue pikir ide make up tutorialnya dari Pak Dasko tadi, ternyata dari Bang Anjan.
Nah, itu kasih kredit yang lain. Iya, padahal kita udah ngasih inspirasi buat ngomongin politik sambil mukbang ke Mbak Sarah waktu itu kan. Iya. Cuma dia lagi diet, nggak bisa. Oke, thank you Mbak Sarah. Tepuk tangan untuk Rahayu Saraswati. Thank you Mbak. Oke, sip. Udah boleh ya. Udah. Tapi gini udah boleh ngundang ya. Iya. Itu yang gak boleh diundang Pak Hasyim sama Ahmad Dhani itu dulu tuh. Jangan bro. Enggak bukan lu Pak. Ahmad Dhani kawan lu yang lain ngelarang. Kalau lu Pak Hasyim. Pak Hasyim khusus. Awas lu udah bapak gua awas lu. Oke, selanjutnya kita akan undang ke atas panggung dari tadi panitia. Mas, jangan lupa nih Sheryl ya. Ini harus diundang, ya, jangan lupa. Panitia aja setelah nyebut dari masuk itu Arif Rosyid malah nggak di briefing. Sheryl. Ya, itu pun panitia salah nyebut namanya. Yang benar tuh Cheryl. Iya. Iya kan? Benar kan? Iya, ayo kita sambut tepuk tangan untuk Cheryl Tanzil. Iya kan? Iya. Silakan. Hebat lu kenapa bisa dicintai oleh panitia sih? Thank you. Kalau udah gue sogok panitianya kasih gue slot panjang. Iya, Mas jangan lupa Cheryl. Mas jangan lupa setiap 5 menit ya Allah Tuhan. Ya lanjut. Kalau lu boleh lebih panjang daripada Pak Hasyim silakan. Iya. Sebenarnya ngeri nih pas tahu hostnya mereka berdua kritis banget soalnya banyak selepetan. Ya sebelumnya terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu. Tadi katanya Mbak Rahayu harus lengkap, Rahayu. Terima kasih untuk semua senior-senior di sini. Dan sebelumnya saya pingin kita tepuk tangan dulu untuk semua yang hadir di sini. Semua anak muda yang ada di sini. Karena saya PSI, saya langsung aja buka kartu. Kenapa sih PSI mau gabung dengan Pak Prabowo? Biar menarik gitu kan, ada ngeri-ngerinya. Jadi mungkin banyak yang masuk ke DM saya atau di comment section saya. Bilangnya apa? Mbak dulu kan PSI ngasih piagam kebohongan untuk Pak Prabowo. Tapi saya sih nggak berasa karena saya belum masuk PSI waktu itu. Saya belum gabung, saya tuh gabungnya Desember 2022. Kalau Uki mungkin agak berasa tuh digituin gitu kan. Apalagi dulu dia sekjen ya, sekjen Ganjarian. Dulu saya pernah jadi wakil ketua umum relawan teman Ganjar. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bro Uki. Di sini juga ada Sis Francine dari PSI, ada Bro Vera juga dari PSI, tepuk tangan untuk teman-teman PSI. Jadi gini, kenapa sih PSI mau bergabung? Mungkin teman-teman ingat ya ketika Pak Prabowo datang ke kantor kami yang mungil di bilangan White Hashim. Kantor kami tuh sempit banget, sampai parkirannya aja kita mesti minjem parkiran sampai Alfamaret apa Indomaret gitu. Lalu ada Sis Grace di situ. Dan ingat ya, saya pernah post di Instagram saya, salah satu pidato, cuplikan dari pidato Pak Prabowo di Istora Senayan. Yang saya ambil waktu itu cuplikannya Pak Prabowo ngomong gini, ini ketika hasil quick count udah bagus banget. Pak Prabowo bilang gini, saya tidak ada waktu untuk balas dendam. Saya tidak ada waktu untuk sakit hati. Itu membekas banget untuk saya. Saya tuh ngerasa banyak banget pidato-pidato Pak Prabowo dan banyak sekali quotes-quotes dia tuh mengandung bawang. Karena setiap kali saya nonton tuh saya seakan-akan mengenal beliau lebih jauh. Kayaknya apa yang dulu saya tahu 2014, 2019 sebagai wartawan, itu kok beda banget semuanya. Nah lalu ada spill dikit nih. Ketika Pak Prabowo datang ke DPP PSI, dia membawa jajaran DPP Gerindra, itu elitnya semua dibawa. Ada Mbak Sarah juga, ada Mas Budi, komandan saya sekarang di Bravo, lengkap itu semuanya. Kita merasa ya terhormat sekali dan juga terharu ya. Lalu adalah Ade Armando. Tahu dong Bang Ade itu kan sangat kritis kepada Pak Prabowo ya. Dengan logika Ade Armandonya gitu ya. Podcastnya Bang Ade Armando. Dan Bang Ade itu khusus kita tempatkan di baris kedua. Kalau bisa nggak usah kelihatan gitu. Jadi hanya ketua-ketua DPP yang duduk kayak gini misalnya ya. Nah baris kedua tuh Bang Ade. Tapi nggak ada panggung gini. Rupanya Pak Prabowo ngeliat. Terus dia gini, kamu Ade Armando ya? Bang Ade, iya udah takut kan. Karena kan yang ada waktu itu image-nya. Ini masih jauh sebelum Pilpres nih. Image-nya kan serem sama Pak Prabowo. Rupanya Pak Prabowo ngomong gini. Saya sering nonton podcast kamu. Wah tambah gini dong Bang Ade. Iya kan? Jadi bukan cuma total politik nih yang nonton orang-orang VIP. Logika Ade Armando juga. Lalu Pak Prabowo, kenapa? Kami pun nonton logika Ade Armando kan. Nah lalu
Pak Prabowo mengatakan gini, saya sering nonton podcast kamu. Saya kasih angka 9 dari 10. Menurut saya banyak yang benar yang kamu omongin. Tapi apakah tepat atau enggak saya nggak tahu. Dan orang Indonesia itu kadang kita nggak tahu mana yang tepat, mana yang enggak. Itu mencairkan hati Bang Ade. Orang yang dia kebikin rupa, itu ternyata bisa memuji dia. Itu kebesaran hati loh. Nggak banyak orang yang tokoh setenar itu bisa mengakui orang lain itu ada kelebihannya. Gitu. Saya jadi mikir ya, maksudnya kita yang partai kecil banget. Partai 1 koma kan kita kan. Bisa diperlakukan, oh kenapa sekarang 2 koma? Sekarang 2 koma. Kita masih berdoa untuk lolos PT. Quick count. Ya jadi disitulah awal mula kita mengenal lebih jauh seorang Prabowo Subianto. Dan ada kata-kata Pak Prabowo juga di DPP PSI, beliau mengatakan bahwa banyak expert-expert dari berbagai belahan dunia itu mengatakan bahwa Indonesia ini kita punya kesempatan untuk masuk dalam top 5 ekonomi dunia. Tapi hanya kalau elit-elitnya bersatu. Jadi ya kita mohon juga nih bantuan Total Politik. Gimana supaya, ya aku tahu sih kalau nggak ada yang berantem kayaknya kurang clickbaitnya ya. Gimana lah dibantu gitu. Lalu aku di Bravo sebagai wakil komandan Bravo, itu dari awal pun briefingnya adalah kita nggak mau narasi menyerang, kita nggak mau narasi menjelek-jelekkan, kita fokus visi misi kita aja. Jadi saya juga terima kasih banyak ya sama teman-teman Fanta di sini di bawah Mas Arief Roshid. Terima kasih banget teman-teman golf. Aku kan seringnya komunikasi sama Ibnu Risa, sama David Harrison gitu ya. Semua narasinya sama. Karena kan kita kadang meskipun bukan di barisan jubir tapi kadang lolos juga kan ke podcast, bikin pernyataan. Terima kasih teman-teman semua menjaga narasi persatuan. Menjaga narasi, kita fokus visi misi. Kita fokus ke calon kita. Kita nggak mau jelek-jelekin paslon lain. Terima kasih semuanya. Dan juga tentunya saya mau aplaus sekali lagi untuk teman-teman dari paslon 01 dan 03. Terima kasih banget udah mau datang. Kalian adalah ya awal baru untuk kita semua. Dari saya gitu aja, Cheryl Tansil, terima kasih. Oh, dan yang udah nonton saya viral di TV One, sebenarnya sesudah kita selesai dialog, saya dan Shirley yang merupakan jubir dari tim Amin, itu kita pelukan, kita fine gitu loh. Saya bahkan muji Shirley, saya bilang, Sher kamu masih muda but you are so smart, kamu pinter banget. Karena ke depan kita bisa kerja sama gitu loh. Saya banyak kagum dengan beberapa orang jubir-jubir muda dari Pak Anies, misalnya Semi. Saya sangat kagum lah sama orang-orang itu, mereka masih muda dan juga ya datanya bagus, risetnya bagus. Jadi Kalau berbeda Denny itu, Siregar, kenapa? Kalau Denny Siregar gimana Denny Siregar? Denny Siregar juga dulu kan temen, sering nongkrong bareng di Cokro TV. Masih kagum ya sama Bang Denny ya? Harus ada kagumnya, gini loh. Pak Prabowo itu pernah bilang bahwa gini, kalau kamu nggak bisa bantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Tapi kalau kamu nggak bisa bantu beberapa orang, bantu 1 orang. Kalau kamu nggak bisa bantu 1 orang, paling nggak jangan nyusahin orang lain. Nah itu yang saya inget banget gitu loh. Ya, jadi menurut saya kita jalanin narasi yang baik-baik aja. Saya yakin besok-besok ketemu Mas Ciko, Denny Siregar, paling juga kita foto bareng pelukan lagi. Jadi no hard feeling, no baper-baper club. Sekali lagi tepuk tangan untuk semua yang hadir di sini. Mau anak muda, mau yang berjiwa muda, kita nggak usah lah mengkotak-kotakan usia ya. Karena sebenarnya saya juga nggak muda-muda banget. Oke, makasih, terima kasih semuanya. Oke, 1 menit lebih lama daripada Pak Asyim ya. Iya. Mbak Cer, tanda tangan dulu. Silakan, tanda tangan dulu. Kemarin ya. gua di acara itu dia sama Cheryl gak gini ngomongnya kayaknya. Iya. Ini 03 semua di sini. Siap juga forumnya berbahaya. Tepuk Iya. tangan sekali lagi untuk Cheryl dong. Dia aja ngomong-ngomong ini 03 semua di sini nih. Tadinya saya nggak mau datang, tapi datang dia. Top. Oh iya, lu kan ordal. Ya. Tenang Mbak, nanti Arief Roshid kirim sekarung ke rumah lu nanti. Sekalian dibagi. Gitu. Ya. Oke, thank you. Tepuk tangan sekali untuk Cheryl Tansil. Thank you, Ce. Oke, selanjutnya kita sudah sampai di ujung acara. Sebelum nanti kita akan joget Oke Gas. Siapa? Oh Mbak Sarah. Oh Sarah. Hah? Ini panitia merasa bersalah. Merasa bersalah dong. dia. Minimal panitianya.
Iya. Ya udahlah, gua kan mewakili Arif Rosyid ini kan, sebagai dinda-dindanya Arif Rosyid. Ya, oke. Bapak Ibu, teman-teman semua boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Ya, kita tadi sudah menyaksikan pidato perspektif dari Pak Hasyim, provokasi dari Budiman Sujatmiko ya. Ya, kalau Budiman Sujatmiko bisa berdamai, apa alasannya kita nggak bisa berdamai? Iya. Betul, lepatan ini. Dia nggak elektoral bos, jalur lain tuh permasalahannya. Oke, selanjutnya kita akan berfoto bersama. Kami mengundang para VIP, wakil komandan, komandannya juga, Bang Arif untuk memimpin kita foto bersama. Nah, silakan kita dengan kasih, siapa nanti panitia akan membacakan. Kita ya. kasih komando ke tongkat komando ke Bang Arif aja kali. Iya, silakan Bang Arif. Silakan Bang Arif. Lu tutup orasi sedikit juga enggak. Sini. Nggak, sini. Nurut. Udah kan foto. Enggak. Sesi foto. Enggak, lu kasih semenit dulu penutup. Oh, kan teman-teman ini mau hiburan nih, 30 detik. Lu kasih dulu penutup. Ya, kalau pakai bahasa Sulsel juga boleh, bagus. Terima kasih seluruh teman-teman pendukung paslon 1, 2, dan 3. Aplaus yang paling meriah. Saat ini tidak ada lagi 1, 2, dan 3, tapi selamat persatuan Indonesia untuk Indonesia Emas. Terima kasih, sudah mantap. Ayo kita foto-foto dulu. Oke, foto dulu silakan. Panitia mainkan panitia. Kasih dulu, jangan sampai gua juga harus ngarahin ini kan. Ya. Banyak betul kerjaan gue hari ini nih. Ayo Dinda, cepetan. Ayo kasih dulu Dinda. Arahin aja Dinda. Ini harus Dinda Kanda biar cepet bos. Dinda. Injak dulu Dinda. Kasih injak dulu. Kita minggir aja. Iya. Masa kita ikut foto, nggak ikut juang kan? Iya. Ya bro. Oke, thank you. Kenapa lo bunyi? Beda. Oke, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oke. Mantap.